وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Para pemirsa hafizakumullah taala, ini merupakan segmen latihan 5 menit membahas kaidah Al-Quran untuk jiwa dan kehidupan. Kaidah yang ke-26 berbunyi, In ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti. Para pemirsa hafizakumullah ta'ala, ayat ini merupakan kaidah Qur'aniyah yang sangat mulia. Kaidah ini memiliki keterkaitan dengan kenyataan hidup manusia. Karena itu, kebutuhan untuk mempelajari dan mentadaburinya ini begitu besar, khususnya pada saat ini ketika fenomena menukil atau menyebarkan sebuah berita di media massa sangat bebas dan terbuka. Dan ayat ini tercantum dalam surat Al-Hujurat ayat 6 pada konteks adab, di mana Allah Subhanahu wa taala hendak mengajarkan dan menanamkan kepada kaum muslimin sebuah adab yang mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada kaum tanpa mengetahui keadaannya tersebut. Para pemirsa hafizakumullah ta'ala, sebagian ahli tafsir menyebutkan sebab turunnya ayat ini. Ringkasnya, bahwa Al-Harith bin Dirar Al-Khuzai yang merupakan pembesar Bani Mustalik, ketika ia masuk Islam, ia sepakat bersama Rasulullah SAW agar diutus kepadanya seorang pemungut zakat untuk mengumpulkan zakat Bani Mustalik. Lalu utusan Rasulullah SAW itu pun menuju Bani Mustalik. Akan tetapi ia merasa khawatir sehingga di tengah perjalanan ia memutuskan kembali. Al-Harith bin Dirar pun merasa heran atas keterlambatan datangnya utusan Rasulullah SAW pada waktu yang telah disepakati. Ketika utusan itu berjumpa dengan Rasulullah SAW, ia berkata, Wahai Rasul, Al-Harith bin Dirar telah menghalangiku untuk mengambil zakat darinya, bahkan ia hendak membunuhku. Mendengar hal ini, Rasulullah SAW pun marah dan memutuskan untuk mengirim beberapa utusan untuk menemui Al-Harith bin Dirar tentang kebenaran berita ini. Di tengah jalan, para utusan itu berpapasan dengan Al-Harith bin Dirar. Al-Harith bin Dirar bertanya, kepada siapa kalian diutus? Mereka menjawab, kepadamu. Kemudian Al-Harith bin Dirar bertanya kembali, mengapa? Mereka menjawab, beberapa waktu lalu Rasulullah SAW mengutus utusan kepadamu untuk membayar zakat, namun engkau enggan dan bahkan engkau ingin membunuhnya. Al-Harith berkata, tidak, demi Allah yang telah mengutus Muhammad di atas nama kebenaran. Aku sama sekali tidak pernah bertemu dengannya dan ia tidak pernah mendatangiku. Setelah Al-Harith bin Dirar bertemu Rasulullah SAW, beliau berkata, Wahai Al-Harith, kamu enggan membayar zakat dan hendak membunuh utusanku. Kemudian ia menjawab, demi Allah yang telah mengutusmu dan kebenaran, aku sama sekali tidak pernah melihatnya dan ia juga tidak pernah datang menemuiku. Para pemirsa hafizakumullah ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan orang-orang beriman untuk teliti dalam 2 hal ketika ia mendapatkan suatu berita. Yang pertama yaitu hendaknya mengkonfirmasikan atas kebenaran sebuah berita. Kemudian yang kedua,
meminta kejelasan yang detail akan hakikat dan bentuk berita tersebut. Dan pada kaidah ini terdapat pesan dan pelajaran yang dapat kita ambil. Yang pertama, sesungguhnya berita yang objektif itu dapat diterima. Namun, jika ada faktor yang menyertai bahwa berita itu meragukan atau tidak akurat, berita itu boleh ditolak. Yang kedua yaitu ayat ini mengisyaratkan sebuah pesan. Dilarangnya terburu-buru dalam menyebarkan sebuah berita yang dikhawatirkan terdampak di dalamnya sebuah kesalahan. Para pemirsa hafizakumullah taala, karena itu merupakan kewajiban seorang muslim berhati-hati dalam menukil berita dan menjadikan kaidah ini sebagai petunjuk dan bimbingan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang memiliki adab Quran ini dan memberikan kekuatan untuk selalu mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin hanya ini segmen latihan yang dapat kami sampaikan di dalam video ini. Semoga bermanfaat. Selamat berjumpa kembali di episode-episode setelahnya. Bitaufiq wan najah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin.